dan kita bertemu dengan waktu berjumpa dengan sana yang berbahagia Masjid Al-Hidayah ini. Mari kita bersama-sama untuk menjalankan mencari ilmu dan melaksanakan pengajian. Untuk melanjutkan videonya, alangkah baiknya untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah. Terus Al-Hidayahnya apa itu? Yang saya hormati para alim, ulama, para ustadz. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, yang mana pada malam hari ini kita semua bisa bertemu dan berkumpul kembali dalam rangka silaturahmi dan thalabul ilmi. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita, keistiqomahan kepada kita untuk bisa tetap menuntut ilmu sampai akhir hayat. Salawat salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang selalu berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan selama saya memberikan materi tausiah di masjid ini. Tentu saya selaku manusia biasa ada kelemahan, kekurangan, ada kesalahan baik yang disadari ataupun yang tidak disadari. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya yang fakir dengan ilmu, tentunya mohon juga bimbingan dari para asatidz, para alim. Apabila apa yang saya sampaikan terdapat kelemahan, kekurangan yang mesti diluruskan. Jadi saya selaku manusia biasa tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah Masjid Al-Hidayah apabila selama ini ada kekurangan, kesalahan yang saya lakukan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya selaku orang yang fakir dalam ilmu tentu membutuhkan bimbingan juga dari para alim ulama yang ada di masjid ini. Apabila melihat sesuatu yang kurang dari apa yang saya sampaikan, saya berharap untuk bisa memberikan bimbingan kepada saya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan materi tentang takwa. Pada pertemuan yang telah lalu saya telah membahas keutamaan
bagi orang-orang yang bertakwa. Keuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan pada pertemuan yang kemarin saya alihkan materinya kepada situasi kondisi yang ada pada saat kemarin itu tentang musibah. Nah, kita akan lanjutkan kembali materi yang sedang kita bahas bersama sebatas kemampuan saya, yaitu tentang takwa, dan kita sudah bahas keutamaan bagi orang-orang bertakwa. Bahkan saya sudah masuk kepada salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, keuntungan orang-orang bertakwa sudah selesai saya jelaskan sebatas kemampuan saya. Mungkin ini review ya, mengulang biar teringat kembali, biar kita terus termotivasi. Apa keuntungan bagi orang-orang yang bertakwa? Satu, dijamin masuk surga, itu sudah dibahas lebih awal. Keuntungan orang bertakwa, Allah jamin dia akan menjadi ahli surga. Uiddat lil muttaqin, Allah sediakan surga. Uiddat, disediakan surga itu lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Kemudian yang kedua, keuntungan orang-orang bertakwa adalah dijauhkan atau diselamatkan dari siksa api neraka. Itu sudah saya bahas juga, dan ini merupakan keuntungan yang amat sangat besar, yaitu tentang negeri akhirat yang kekal dan abadi. Tapi orang bertakwa juga diberikan keuntungan di dunia. Apa keuntungan di dunia? Keuntungan di dunia sudah saya jelaskan. Orang bertakwa itu akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini di dunia. Kemudian akan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Ini keuntungan orang bertakwa. Kemudian juga akan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Orang bertakwa akan mudah segala urusannya, insya Allah biiznillah. Kemudian orang yang bertakwa adalah sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia. Sudah saya jelaskan. Terakhir, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang bertakwa itu posisinya orang yang paling mulia di hadapan Allah. Dan ini harus jadi sebuah PR, pemikiran buat kita. Kalau kita terkadang ingin dihormati oleh sesama kita, ingin dimuliakan oleh sesama kita, tentu kita harus lebih menginginkan dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Sudah saya jelaskan, yaitu tidak ada cara untuk bisa meraih kemuliaan di sisi Allah kecuali dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat kita semua, sehingga kita semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian saya sudah masuk kepada ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa saya mengambil dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat ketiga. Sudah saya jelaskan, saya baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahu adzim. Saya sudah jelaskan, saya ambil dari ayat awal daripada surah Al-Baqarah. Alif lam mim, sebagaimana yang tercantum di dalam tafsir Jalalain, maknanya adalah Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Jadi tafsir Jalalain tidak mentafsirkan alif lam mimnya itu, tapi mengembalikannya kepada Allah. Mungkin itu masuk kepada ayat mutasyabihat.
Dzalikal kitabu, ini dzalika dimaknai ini sebagai sebuah keagungan. Dzalikal kitabu, ini adalah kitab Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya Quran adalah sebuah kebenaran, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman, meyakini bil ghaibi, terhadap perkara yang gaib, wa yuqimuna, dan mereka mendirikan as-salata, salat, wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkan. Tafsirnya di sini ditulis, ibtada'atis suratul karimatu bidzikri awsafil muttaqina. Jadi surah ini diawali dengan menyebutkan awsafil muttaqina, sifat-sifat daripada orang-orang yang bertakwa. Nah, ini surah Al-Baqarah. Nah, dalam tafsir ini, tafsir yang saya bawa adalah tafsir Sofwatut Tafasir, yaitu intisari dari berbagai tafsir. Tafsir Tabari, Mukathir, intisarinya digabungkan, ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Nah, maka saya mengambil ciri-ciri orang yang bertakwa itu dari surah Al-Baqarah ini, karena memang di awal ini sudah membicarakan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Kenapa ini perlu kita pahami bersama? Agar kita semua bisa menilai diri kita masing-masing, apakah sudah menjadi orang yang bertakwa atau belum. Kalau kita tidak memahami tanda-tandanya, ciri-cirinya, atau sifat-sifat orang beriman, dikhawatirkan kita tidak bisa menentukan diri kita apakah kita ini sudah benar-benar bertakwa atau belum. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, inilah pentingnya kita memahami sifat-sifat orang beriman untuk menilai diri kita, menentukan diri kita apakah kita ini sudah termasuk orang beriman atau belum. Kalau ternyata belum, mari kita terus berjuang, berusaha, mujahadah untuk meraih ketakwaan yang sebenar-benarnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah, mari kita jaga, kita istiqomah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ciri yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini, ciri orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Di sini ditafsirkan, saya baca dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang meyakini atau beriman kepada perkara yang gaib. Ai yusaddiquna bima ghaba anhu wa lam tudrikhu hawasuhum minal ba'thi wal jannati wan nari was sirati wal hisabi wa ghairi dzalika min kulli ma akhbara anhu al-Qur'anu awin nabiyyu alaihi salatu wassalam. Jadi ciri orang yang bertakwa sudah saya jelaskan kemarin. Yang pertama meyakini Allah. Yang gaib yang pertama dalam surah Yasin dijelaskan orang-orang beriman itu takut. Man khasyar rahmana bil ghaib. Mereka takut terhadap Allah yang gaib. Jadi yang pertama yang diyakini ciri orang bertakwa adalah mereka betul-betul meyakini Allah yang maha gaib. Walaupun Allah itu tidak akan pernah terlihat oleh mata kepala kita di dunia ini, tapi orang-orang bertakwa dia akan lebih meyakini Allah yang maha gaib ketimbang sesuatu yang lainnya. Ini ciri orang bertakwa. Maka orang-orang bertakwa betul-betul meyakini Allah zat yang maha segala-galanya, yang mampu melakukan segala-galanya, dibandingkan dia lebih percaya kepada dunia dan seluruh isinya. Ini berbeda nih. Berbedanya orang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa seperti itu. Misalkan orang yang tidak bertakwa, naudzubillah min dzalik, dia akan lebih meyakini sesuatu yang sifatnya duniawi. Contoh, misalkan kalau seseorang memiliki harta kekayaan
sehingga hidupnya di masa depan bisa terjamin. Orang yang tidak bertakwa dia akan meyakini hartanya dapat menjamin kehidupannya. Seperti itu. Tapi kalau orang beriman dan bertakwa, dia tidak akan betul-betul meyakini hartanya sebagai sesuatu jaminan kehidupan. Karena orang beriman akan yakin apabila Allah berkehendak, sebanyak apapun harta yang dia miliki akan Allah hilangkan sekejap mata. Bagi Allah tidak ada yang susah. Sehingga orang-orang bertakwa itu akan betul-betul meyakini Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup baginya Allah, kan keyakinannya kepada Allah. Ini zat yang maha gaib yang pertama yang diyakini oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana dengan kita mari? Jangan sampai dunia ini menghijab kita sehingga keyakinan kita terhadap Allah lebih rendah daripada keyakinan kita kepada harta, pangkat, jabatan, kedudukan dan sebagainya. Ini nih salah satu contoh. Orang beriman tidak akan pernah merasa terjamin hidupnya oleh hartanya. Walaupun harta dia banyak sekali, bahkan mungkin seisi dunia ini miliknya sendiri, tapi baginya kalau dia yang memiliki harta itu adalah orang bertakwa, dia tetap akan punya sebuah keyakinan. Cukup bagiku Allah. Dunia dan seluruh isinya tidak bisa menjamin kehidupannya walaupun hanya sekejap mata. Ini orang bertakwa, dia akan betul-betul meyakini Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Tidak ada yang ditakutinya kecuali hanya Allah. Tidak ada yang dicintanya kecuali hanya Allah. Tidak ada yang diharapnya kecuali hanya Allah. Tidak ada yang disandarannya kecuali hanya Allah. Itulah orang-orang yang bertakwa. Semoga hal ini bisa kita miliki dalam kehidupan ini dengan proses tarbiyah, pembinaan, ngaji, thalab ilmu, diasah. Terus Pak, mun besok dipakai wae sok mintul, tumpul, bagaimana biar ini diasah lagi, biar tajam gitu. Iman ge sama Pak, sok aya mintul namun bahasa besok. Iman juga terkadang iman kita ini turun. Ini kalau tidak dibina, keimanan ketakwaan bisa turun bahkan bisa hilang dari diri seseorang. Makanya ada orang yang murtad dari agama Islam itu karena turun imannya, naudzubillah. Nah, bagaimana supaya bisa naik lagi? Harus ada tarbiyah, pembinaan, pengajian, tausiah. Karena setan selalu berusaha menghancurkan iman kita, maka kita harus punya sikap untuk selalu menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita. Kalau setan terus berusaha setiap saat merusak dan meruntuhkan iman kita, kalau kita tidak melawannya dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa, otomatis. Makanya Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Artinya harus dipertahankan terus. Maka perjuangan kita untuk melawan syaitan, melawan hawa nafsu ini akan terus berjalan sampai akhir hayat. Itu perkara gaib yang pertama yang sudah saya jelaskan. Orang bertakwa dia lebih meyakini Allah daripada yang lain. Tidak ada yang dia yakini, tidak ada yang dia cintai, dia takuti, diharapkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya dalam tafsir ini, orang bertakwa dia meyakini yang gaib. Salah satunya disebutkan di sini yang di awal, yaitu orang bertakwa meyakini adanya hari kebangkitan. Minal ba'ti. Hari kebangkitan itu Pak, jadi padang mahsyarnya orang dibangkitkannya Pak, digugat. Tidak mudah orang untuk meyakini hal ini Pak. Zaman Nabi SAW dulu memang ada orang kafir datang bawa tulang jelema dibawa diasongkeun ka Nabi. Itulah bahasa terjemah bebas. Ya Muhammad, apakah manusia yang sudah di tulang belulangnya akan menjadi manusia, akan dihidupkan kembali? Kumaha namanya jadi tulang? Bisa gitu? Dan Nabi Muhammad kan wahyu sallallahu alaihi wasallam. Bahasa orang apa kita? Entong boron geus aya tulang. Jangankan yang sudah ada tulang belulangnya. Allah Maha Kuasa membentuk
mewujudkan, menciptakan sesuatu yang tidak ada tulangnya sama sekali. Dulu kita kan diciptakan ayat tulang heula teu? Enggak ada. Allah mau. Apalagi kalau yang sudah ada tulang. Gak mudah Pak untuk bisa mempercayai hari kebangkitan. Dan ini harus tertanam betul-betul dalam diri kita. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah kunci. Orang-orang bertakwa meyakini hari kebangkitan. Dan kita tahu bagaimana dahsyatnya hari kebangkitan nanti Pak. Kalau orang-orang yang bertakwa benar-benar meyakini hari kebangkitan Pak, dalam sikap dan tingkah lakunya sebagaimana yang dalam tafsir Jalalain juga dijelaskan, dia akan betul-betul menjaga apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, kan seperti itu definisi orang bertakwa. Kenapa? Karena dia akan berpikir apa yang dia lakukan di dunia ini akan ada hari kebangkitan sebagai awal daripada pertanggungjawaban setiap amal yang dilakukan di dunia ini. Bahkan sebelum itu pun di alam kubur sebetulnya sudah ada muqaddimah ya Pak ya. Muqaddimah kalau bagi orang soleh mudah-mudahan alam kuburnya raudhatin min riyadil jannah, mudah-mudahan bisa jadi taman dari taman surga, itu di alam kubur. Kalau bagi yang durhaka tamannya neraka. Muqaddimahnya awalan sebagai pembalasan. Kalau orang bertakwa benar-benar meyakini hari kebangkitan Pak, setiap langkahnya dalam kehidupan tentu akan sangat hati-hati. Bagaimana dengan kita? Mari kita kontrol masing-masing. Orang beriman, orang bertakwa yang yakin akan adanya kebangkitan, bicaranya akan terjaga. Karena dia paham salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung daripada lisan. Maka orang yang meyakini hari kebangkitan, adanya hari pembalasan, maliki yaumiddin, adanya yaumiddin, adanya hari pembalasan, orang bertakwa akan hati-hati. Bicara kepada istrinya, bicara kepada anaknya, bicara kepada saudaranya, bicara kepada tetangganya akan terjaga. Tidak akan mudah menyakiti istrinya, anaknya, saudaranya, tetangganya. Indah Pak kalau ketakwaan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa orang bertakwa sampai seapik itu? Karena dia sadar nanti ada hari kebangkitan. Hidup ini bukan hanya di sini, tapi ada kehidupan yang selanjutnya. Dan di sanalah kehidupan yang hakiki semenjak dibangkitkan sampai divonis dia jadi ahli surga atau jadi ahli neraka. Qalu ya wailana mamba'atana bimmal qadina. Seolah-olah ketika di alam kubur itu dalam keadaan tidur. Tapi tidur kan dua macam ya Pak. Ayat tidur nu mimpi indah, ayat tidur nu mimpi susah, menakutkan. Begitulah di alam barzakh. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Seolah-olah orang sedang tidur. Qalu ya wailana, aduh celaka. Memba'atsana min marqatina hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Dibangkitkan nanti ada. Orang-orang pada kaget, dikiranya enggak ada kehidupan selanjutnya. Mereka mengatakan hidup itu hanya di sini saja. Tapi kita meyakini orang bertakwa nanti ada kehidupan selanjutnya. Cuma memang tidak bisa dikejar dengan akal pikiran. Makanya di sini disebutkan dalam ayat ini alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu percaya betul kepada perkara yang ghaib, percaya yakin, tidak ada keraguan. Kalau saya sering sampaikan Pak, apa yang disebut yakin? Yakin itu sesuatu yang sudah tidak ada ragu. Seperti contoh Pak. Contoh ini Pak, ilustrasi. Bapak-bapak yakin karena uyah teh asin. Uyah itu asin Pak ya. Rasanya garam itu asin. Yakin gak Pak? Ada keraguan gak dalam hati? Wah ini kalau garam pasti ada manis. Nah, saya kira gak ada. Semua orang yakin. Kalau orang nih lagi masak nih kurang asin pasti ngambilnya garam. Kenapa? Karena tidak ada keraguan dalam hatinya yang bisa bikin asin makanan tuh garam. Bagaimana kalau ada Pak Kiai yang bilang garam itu manis Pak? Gimana Pak? Berubah gak keyakinan Bapak? Gak berubah. Tetap garam asin. Sama. Begitulah keyakinan seseorang terhadap yaumul ba'ats,
hari kebangkitan. Kalau orang bertakwa itu betul tidak akan berubah. Walaupun orang bilang apa, saya yakin walaupun nggak pernah kelihatan oleh mata. Nanti rasakan. Makanya diawali dengan dzalikal kitabu la raiba fi. La syakka dalam tafsir. Tidak ada keraguan. Semua makna, semua arti, semua maksud Al-Quran itu benar. Walaupun manusia belum mencapainya, belum mendapatkannya, nggak ngerti. Walaupun manusia nggak ngerti, tapi Quran itu benar akan terjadi. Hari kebangkitan, walaupun manusia diteliti nggak bisa, diilmiahkan nggak bisa hari kebangkitan itu. Itu hanya dijawab dengan iman. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi, itulah ciri orang bertakwa ya, bertakwa. Akan apik Pak, hidupnya akan apik. Dari mulai kata-kata saja mungkin orang-orang bertakwa mau ngomong teh mikir heula. Akan banyak berpikir apakah kata-katanya itu bisa menyakitkan istrinya, anaknya, ibu bapaknya, saudaranya, tetangganya dan seterusnya. Makanya hadis Rasul jelas tegas, salamatul insan fi hifdzil lisan. Itu sikap orang bertakwa. Kenapa bisa menjaga itu? Karena meyakini adanya kehidupan yang selanjutnya, yaitu hari pembalasan. Ada pembalasan setiap. Satu kata yang salah menyakitkan seseorang, ada balasannya di sana. Tapi kalau orang yang nggak yakin akan hari kebangkitannya, dia mau berbuat apa saja ya bebas. Karena tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian.